Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Al-ayat. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jum'ah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap detik, setiap pergerakan ketika kita sedang melaksanakan i'tikaf di tempat yang mulia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, mulai dari nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan kita semuanya, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang dengan agama Islam. Para hadirin sidang Jum'ah yang mudah-mudahan Allah muliakan, dalam kesempatan Jumat yang berbahagia, khatib secara pribadi berwasiat dan umumnya kepada jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia dalam kacamata Allah adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin sidang Jum'ah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kurang lebih kita tinggal menghitung hari, tidak sampai menghitung 1 bulan, kita akan mendapatkan ataupun kita akan menghadapi ataupun kita akan masuk ke dalam bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW menunggu bulan suci Ramadan 3 bulan sebelumnya, sebagaimana doa yang terus beliau panjatkan di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau kita melihat secara tersirat dalam doa itu, sebenarnya Rasulullah SAW sudah sangat rindu kepada bulan yang disebut dengan bulan Ramadan dan bulan Rajab. Kenapa? Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala sangat banyak ibadah, sangat banyak peluang kita untuk memperbanyak pahala dan mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, yang sebentar lagi akan kita hadapi bulan suci Ramadan, maka jangan sampai kita menyia-nyiakan di bulan suci Ramadan, yaitu dengan cara memperbanyak ibadah. Bahkan Rasulullah SAW sudah mempersiapkan ibadah yang akan beliau lakukan, yaitu dari bulan Sya'ban. Beliau terus memperbanyak bulan Sya'ban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika bulan Ramadan sudah terbiasa dengan ibadah-ibadah tersebut. Bahkan di bulan Sya'ban ini kata Rasulullah, dzalika syahrun yaqulun nas. Jadi terkadang banyak
orang muslimin, orang mukminin, mereka itu lupa terkait dengan keutamaan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini banyak dilupakan oleh manusia, oleh umat muslim. Karena mengapa? Karena sibuk akan menghadapi bulan suci Ramadan. Dan mereka juga sibuk karena bulan Rajab adalah bulan Muharram atau Asyurul Hurum, yaitu bulan yang dimuliakan, sehingga mereka lupa akan bulan Sya'ban. Padahal kata Rasulullah, li'anna Sya'ban yurfa'u a'mal ila rabbil alamin, bahwa ternyata di bulan Sya'ban merupakan bulan di mana amalan kita selama 1 tahun yang kita kerjakan akan disetorkan langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Bahkan kata Rasul, dan saya sangat mencintai ketika amalan saya diterima oleh Allah dalam keadaan puasa. Ini menandakan bahwa ketika kita akan ditilai, janganlah jauh-jauh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari ketika kamar kita ingin ditilai ataupun dijurikan, maka pasti tidak ada yang ingin kamarnya kotor. Bagaimana caranya kamar tersebut bisa bersih, bisa rapi, dan tidak terlihat kotor? Karena akan ada dewan juri. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tidak mau ketika amalnya diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala beliau dalam keadaan maksiat. Sehingga di bulan Sya'ban ini Rasulullah SAW memperbanyak ibadah kepada Allah, karena amalan di bulan Sya'ban akan langsung diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tidak hanya malam nisfu Sya'ban, ternyata di bulan Sya'ban juga ada peristiwa penting khususnya bagi umat muslim, yaitu adanya tahwilul kiblah atau berpindahnya kiblat. Ternyata umat Islam sebelum kiblatnya ke Ka'bah al-Musyarrafah di Makkah al-Mukarramah, kita berkiblat ke Baitul Maqdis, yaitu di Masjidil Aqsa. Itu kurang lebih 2 tahun lebih Rasulullah SAW bersama umat Islam menghadap Baitul Maqdis. Kemudian orang-orang Yahudi banyak yang mengolok-olokkan bahwa umat Islam itu tidak mempunyai kiblat, bahwa umat Islam itu tidak mempunyai kiblat seperti orang Yahudi. Orang Islam hanya ikut-ikutan seperti orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW terus menegakkan kepada ke langit untuk menunggu turunnya wahyu akan pindahnya kiblat. Sehingga Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha wa walli wajhaka syatral masjidil haram, yaitu tepatnya di bulan Sya'ban Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk berpindah kiblat dari yang awalnya ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, yaitu ke Ka'bah al-Musyarrafah. Itu semua ternyata terjadi di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang mulia, bulan yang sangat bersejarah. Bahkan ada sebuah nama masjid yang namanya Masjid Qiblatain, yang mana kenapa disebut dengan Masjid Qiblatain? Karena ternyata di masjid tersebut ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat, Rasul disuruh untuk berpindah kiblat yang awalnya ke Baitul Maqdis langsung ke Ka'bah al-Musyarrafah. Bahkan sampai sekarang masjid tersebut ada, dan para jamaah haji, para jamaah umroh tidak ada yang tidak berziarah ke masjid tersebut, yaitu disebut dengan Masjid Qiblatain. Kenapa? Karena maksudnya dalam Masjid Qiblatain yaitu masjid 2 kiblat. Di masjid tersebut Rasulullah SAW melaksanakan ibadah sholat menghadap ke Baitul Maqdis, dan di masjid tersebut Rasulullah diperintah oleh Allah untuk berpindah kiblat yaitu ke Ka'bah al-Musyarrafah. Ini merupakan sebuah peristiwa penting yang mana ternyata di bulan Sya'ban terdapat sebuah peristiwa perpindahannya kiblat dari Baitul Maqdis yaitu Masjidil Aqsa ke Ka'bah al-Musyarrafah. Bahkan hadirin sidang Jumat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan, di bulan Sya'ban juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam.
Jadi puasa Ramadan itu pertama kali disyariatkan bukan di bulan Ramadan, tetapi perintahnya adalah di bulan Sya'ban, yaitu tahun kedua Hijriah, ketika Rasulullah SAW 2 tahun setelah hijrah baru beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa Ramadan secara penuh. Karena sebelum adanya syariat puasa Ramadan, Rasulullah SAW biasa melaksanakan puasa Asyura dan 3 hari di setiap tengah bulan, yaitu disebut dengan Ayyamul Bid. Karena banyaknya orang-orang Yahudi yang mengatakan kepada orang Islam bahwa orang Islam itu adalah agama yang mengikuti keagama Yahudi, akhirnya Allah turunkan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sehingga umat muslim diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana puasa ini lebih utama daripada puasa yang biasa dilaksanakan oleh orang Yahudi, yaitu puasa Ramadan. Dan mudah-mudahan kurang lebih 15 hari lagi kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur panjang untuk bisa menikmati bagaimana rasanya kenikmatan yang ada dalam bulan suci Ramadan tersebut. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat kita tunggu-tunggu, maka jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan, manfaatkanlah bulan tersebut sebaik mungkin untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan oleh Subhanahu wa taala umur kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا مولانا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.